Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan atas restu kita semua, mudah-mudahan yang menyaksikan pada hari ini, saya selaku penasehat Paguyuban BPD Kabupaten Banyumas akan menyerahkan akta notaris secara resmi kepada Ketua Paguyuban. Ya. Nama dari akta pendirian adalah Perkumpulan Paguyuban Satria Mitra Desa. Ya. Jadi jangan sampai lupa, namanya sudah baru ini ya, diganti ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isinya banyak ya, dari akta ini, dari mulai struktur kepengurusan yang sudah sah sebagai badan hukum ya, karena sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang lebih penting adalah isinya yang tentu akan memuliakan kita semua. Memperankan paguyuban perkumpulan ini Satria Mitra Desa, insya Allah pada umumnya akan bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Selebihnya tentu anggaran dasar yang ada di dalam mudah-mudahan akan menjadi rujukan bagi kita semua agar apa yang dilakukan oleh BPD dalam melakukan aktivitas apapun ya, sudah dipayungi secara kuat dan berbadan hukum. Kalau saya teruskan ini jadi pidato ya, saya silakan sekarang. Tepuk tangannya. Itu saya kira terkait dengan paguyuban yang sudah diaktakan, sahabat Tawis, kita harus memulai dari tahapan yang hulu dulu ya. Tahapan hulunya menurut saya ya harus punya rencana strategik dari itu. Kalau anggaran dasar rumah tangganya sudah cukup, kalau belum jabarkan dulu baru ke rencana strategik. Itu tergantung kebutuhan, monggo. Itu seperti itu. Sambil ngopi, sambil ngeriung, merekatkan silaturahmi, wontenlah di BPD ini kan ada bidang-bidangnya. Bidang organisasi menggarap itu ya, atas input dari bidang-bidang yang lain. Insya Allah paguyuban ini memiliki kualifikasi karena organisasi volunteer seperti ini ya, kemasyarakatan itu siapa mampu mengelola secara baik ya, terstruktur, sistematis, biasanya melejit Pak punya nama Pak apik mbok anggaran program publikasi BPD nang TV, wah banget gue. Dia mencerahkan masyarakat dan secara langsung bisa diakses pikiran-pikirannya kepada berbagai stakeholder. Jadi orang ngomong ruangan kok bayi mutu, misalnya ngaten ya. Tapi benar-benar bisa dicerna gitu ya oleh masyarakat dimanapun berada. Arab ngomong soal apa kek, soal apa aja pokoknya terserah. Tematik orang kurang bahan kalau BPD mah akeh banget ya, karena berada dalam potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing wilayah itu. Dan itu adalah juga learning, edukasi Pak. Itu edukasi Pak, orang kurang pahala Pak, ternyata tulus. Itu menurut saya ya. Ngomong satu tema aja itu udah pahala karena mengedukasi masyarakat menurut saya. Jadi gambarannya secara singkat ngaten ya, semuanya itu nanti sering atau jarang intensitasnya, yang penting BPD sembari juga melaksanakan tugas-tugas resmi yang memang kesehariannya dituntut oleh aturan perundangan, tapi dalam paguyuban juga punya peran dan kiprah. Nanti lama-lama Pak, ini menjadi rumah yang mengasihkan Pak.
seneng Pak. Pamannya nggak ngurus jagung nang satelit TV. Pak Edi Prianto sama Joyo, Pak Joyo, Pak Caksono, Pak Sobi, itu ya. Nah, itu nggak apa-apa bergilir, saya kok niku nggih. Dan malah orang bayar kadang-kadang malah diundang oleh isu nggih. Napa malih anggapan jenengan sedoyo duwe semeneh Pak. Daftar potensi dan permasalahan masyarakat. Digoleti Pak, arep dituku Pak. Nggih, arep dituku karena semua orang yang ingin punya cita-cita untuk bisa merepresentasi masyarakat harus tahu potensi dan permasalahan masyarakat. Mulane ana istilah belanja masalah itu jentuku malah Pak. Supaya nopo? Jangan-jangan apa-apa populer-populer nggih. Gue agar orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah yang paling populer. Nggih boten. Mulane siki gawe buku aja gawe sing lurus-lurus tok, buku permasalahan. Nek bisa nggih. Masalah nggih. Nggih buku sing isine masalah Pak Berto jangan banget Pak. Menurut saya Jos ya. jos. Saya bisa ciptakan itu buku masalah. Nah, justru dah kayak dari tulis Akeh masalah sih. anu nang buku jangan ganggu ibune nyong ganggu yang ganggu isine urut catatan utang dong kayak gitu ya. Bangsane kayak gue lah. Justru dari masalah itu akan muncul pemikiran, okay? Kalau orang-orang ya yang tidak pernah menggali masalah, jenenge wong ora duwe kepenginan. Nggih mboten. Karena dari masalah itu kita punya harapan. Angger wong ora duwe kepenginan ana loro, paling berat ana telu. Angger ora stres, depresi kuwi ya gemblung. Tiga loh, maksudnya tiga loh. Telu kebangetan ya ora bae, Pak. Ya kan gitu mong nangel ki nang sing kakak tok kenane. Ora stres, depresi mantan Indonesia banget lah, kira-kira gitu ya. Arep ngomong gemblung kayaknya gawe larati ya. Nggih mboten. Dadi ada tawani nopo mau anggar pakai derep nikah berarti mboten stres niku. Sehat niku. Sehat niku berarti orang bahagia. Masih punya keinginan, Pak. Keinginan ya, kalau kekuatan saya nggak tahu. Masih ada harapan tidak prostat. Nah, jadi itu, yang penting keinginannya ada, gitu. Semangatnya ada. Kalau kekuatan nggak usah. Nggak tahu. Kau kata udah 57. Alon-alon. Ada yang bayangin ya. Orang bayangin dewa-dewa guys, ya. Oke, jadi memang begitu ya menurut saya. Jadikan wadah tempat kita membangun silaturahmi. Diisi sing akeh Pak. Karena badan permusyawaratan desa harus paling enggak yang saya titipkan nilai-nilai itu harus masuk dalam program-program. Nggih. Kudu aja ngomong ke BPD-an terus juga. Ini Pak Guyuban kok. Nggih. Nanti di situ ada loh sosial keagamaan nggih. Ada di situ. Yang kedua, gimana kita ini mencerahkan masyarakat hal-hal dari mulai sejak dini ke sana bahwa penghargaan terhadap manusia ke manusia lain itu adalah hal yang penting. Tuh. Jadi humanisme itu harus dibangun. Yang ketiga nasionalisme. Ya. Contohkan BPD kuat ya memberikan spirit konektivitas di antara manusia. Tuh. Ya. Jadi di situ ada konektivitas fisik sering kayak gini, mencontohkan konektivitas digital melalui grup-grup ingkang saya. Sing betul kenal diupload sing apik-apik nggih. Sing pada padu keep di situ tuh. Nah, yang keempat, ini yang langsung to the point terhadap peran BPD. Tolong edukasi tentang demokrasi Pancasila. Niku Pak, musyawarah nggih. Nggih, berpihak ke rakyat, hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah isinya orang-orang cerdas pikiran dan perasaan. Anggar orang cerdas pikiran perasaan kon kumpul berdua Pak. Karena takut kalah musyawarah. Karena orang duwe bahan. Ini mboten. Musyawarah kuwi sini ngomong pinter. Sing anggar tegawe gila aja gila. Nah, kira-kira niku. Tapi kalau orang nggak cerdas emosi, wong ngomong rampung, depenggap tinggal luar. Lah niku. Musyawarah itu saya sadar.
BPD tempatnya jenenge Badan Permusyawarah. Ya mboten. Sanes badan perwakilan Pak. Karena dikonekkan dengan entitas pedesaan yang punya kekasan. Saya alhamdulillah paling tidak bisa beradaptasi dengan BPD di Paguyuban ini, sehingga saya sinergita, saya harmonika gitu. Justru BPD kalau bisa harus bisa menjadi instrumen yang mampu memoderasi. Bagus banget ini, memoderasi. Nah, kalau masing-masing bisa memoderasi kondisi di entitas pedesaan, ada Kades, ada perangkat, dan lain-lain kan banyak tuh, RT/RW, lembaga desa yang lain. Kalau badan permusuhan desa itu semua tokoh-tokohnya bisa menjadi peran sebagai moderator, ya, untuk kepentingan pembangunan, saya kira bagus. Kalau moderator bicara moderator dalam, ya, karena memoderasi diri kita sampai memoderasi orang lain. Memoderasi diri kita, memoderasi ini sama ini, yang orang gampang tersulut, orang gampang marah, gitu ya. Karena hanya pikiran saja yang cerdas tidak cukup sekarang. Nah, kalau hanya emosi saja yang diandalkan, apalagi lebih parah lagi. Kalau seperti itu. Jadi cari fokus-fokus, ya, sering dipertemukan pemikirannya bersama-sama, ya, perasaannya, untuk mengatasi tentu kebutuhan need tadi ya, need jangka pendek yang ada tembikilah itu apa di kabupaten ya, banyak kok. Lihat aja dari perintah undang-undang, ditambah lagi yang sifatnya tentu boleh ada korelasinya dengan peran-peran BPD. Monggo mau bicara soal misalnya tentang politik di desa, peran apa, ekonomi di desa, peran apa, sosialnya, budayanya, keamanan desa. Insya Allah kalau panjenengan bisa semuanya punya peran di dimensi-dimensi itu, kayak neta orang anak yang tadi nih, kayak harus mengambil peran semua dalam bidang keamanan, ya, desa, DPD masuk. Karena fungsinya kalau kita sudah punya kualifikasi itu sebenarnya kan untuk mengendalikan, memoderasi itu dalam tataran nasional. Ya, jati diri tadi, kebangsaan, memoderasi politik, ekonomi, sosial, budaya, supaya politiknya kebangsaan, ekonominya kebangsaan, semuanya seperti itu. Jadi kayak gitu, nyambungnya kayak gitu Pak. Yang itu semuanya nanti kita kerangka untuk menghadapi pengaruh yang luar biasa. Dasar Pak, posisinya yang bagus-bagus itu. Apa Ini itu dari soal ibadah? instrumen Pak. Apa itu ibadah, Cok? Niku, nah itu Oh loh, ibadah. kalau depannya Pak Ma'ruf begitu. Oh depan Pak Dinsos rewel. Ya beda porsi, Pak. Mulai pinter Pak Darsono ya. Peningkatan kapasitas lulus. Jadi terus niku, beda tuh dong. Ada porsinya. Kabupaten antar ini juga berbeda-beda. Iya. Provinsi lain, artinya kan ada sesuatu yang memang bisa, bukan nggak bisa. Kebijakan itu muncul dari ini dan sini. Kalau leadership yang dimiliki oleh seorang leader, ya, cerdas ini dan ininya, insya Allah apa manegul semono, berlipat-lipat, tapi diimbangi dengan kewajiban yang baik karena tahu peran dan fungsinya. Ini mau tanya, mau singgung bersih lantai top bisa 3 juta, lain servis, ini mau tanya. Nah, oleh karena itulah makanya fokusnya pada ini menurut saya dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, badan hukum yang ada. Menurut saya itu. Yang kedua, ini fondasinya sudah ada, berarti terkait bagaimana kita kemudian memainkan peran menurut saya kepada ibu semuanya anggota BPD. Sebelum kita mengoperasionalkan yang sudah memang turunannya ada nanti di dalam anggaran dasar, tugas Bapak dan Ibu coba untuk mengambil peran-peran prioritas menurut saya. Politik karena sosial dan politik itu jadi satu Pak. Hubungan antar manusia yang di situ ada kepentingan jadilah politik. Kan begitu. Sospol kan itu sebenarnya Pak. Niku gitu loh. Zon politikon sama homo sosius itu jadi satu niku. Jadi tidak bisa kalau orang berpolitik tanpa ada manusia sosial.
Nggak mungkin. Interaksi sosial itu dibangun pada akhirnya juga untuk memadukan, mempertemukan kepentingan. Angger cerdas pikirannya, perasaannya, insya Allah orang pada konflik. Niku ketemu Pak. Jadi BPD ini menurut saya kalau dari harafiah, dari nama lembaga dan maksud dari pembentukannya sesungguhnya saya sangat itu. Ada yang membuatnya nggak ngerti itu baik atau tidak, tapi ada yang menerjemahkan itu baik jadi kasar juga ada. Tapi menurut saya kalau BPD ini baca undang-undang ya, kemudian kita gali perannya yang jelas-jelas perintah mandat rakyat, kasar itu menurut saya. Terlalu minded itu nanti makin luntur terkait dengan otonomi khusus di desa 6/2014. Jadi memang kenapa namanya bukan perwakilan, ya permusyawaratan. Kenapa Indonesia di atas ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat? Karena ini keindonesiaan itu nggak boleh luntur. Yang entitas tata negara paling tinggi itu representasinya di desa-desa. Di sana ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kan sering bolak-balik gue ngomong, kedudukannya panjenengan itu tinggi sami karo anggota MPR. Niku loh, badan permusyawaratan kalau majelis permusyawaratan Pak apik banget Pak. Pokoknya mending akeh menenge tapi pinter daripada banyak ngomong tapi ora pinter, kira-kira kayak gue nggih. Terus sering peningkatan kapasitas kan pinter Pak. Apa mereka sering dikasih kuliah kok orang berhenti. Wah, asik juga Pak seperti ini menurut saya itu bagus seperti itu. Lebih tinggi lagi juga sudah kewajiban kita untuk usah ditakonaken, apalagi entitas aparatur yang berada di lingkungan pemerintah juga harus ikut serta-merta kontribusi dalam memperkokoh kebangsaan, kenegaraan. Setuju mawon lah, insya Allah karena berada dalam masyarakat akan mampu punya peran dan tugas. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan setelah nanti sama-sama paham dengan anggaran dasarnya, kita turunkan dalam rencana-rencana strategik yang ada itu. Berasa. Mari kita sama-sama akta ini menjadikan pikiran dan perasaan kita ini kuat memiliki paguyuban. Itu yang pertama. Yang kedua, paguyuban itu akan betul-betul memiliki kehidupan. Bukan hanya hidup nih, hidupnya sampun wonten badan hukum. Dia memiliki kehidupan dan mampu berkiprah dimanapun, tentu dengan kecerdasan, pikiran dan perasaan kita masing-masing. Jadi menurut kula, untuk paguyuban ini panjenengan sedaya mawon mengerahkan seluruh anggota paguyuban untuk memiliki kreativitas. Untuk mengisi itu semua adalah menggotong royongkan perasaan, emosi kita. Sing gampang tersulut ya emosi, sing ora stabil ya emosi. Esok ngapa, awan ngapa, sore ngapa. Jadi kalau manusia sudah punya dua itu, mau berada di mana, mau jadi apa, profesinya apa, itu menurut saya udah dahsyat, energinya luar biasa. Jadi mampu memberikan kecerdasan emosinya untuk kepentingan bersama. Saya di samping sangat bersyukur ini sudah bisa kita wujudkan. Capaian mewujudkan satu perkumpulan besar ya, mengumpulkan entitas-entitas di kecamatan, desa-desa menjadi perkumpulan baik paguyuban satu kabupaten itu bukan mudah. Wong memadukan pikiran perasaan wong loro berumah tangga bubar baik. Tapi membuat energi pikiran dan perasaan jadi satu yang kuat. Awan-awan janjian pasar Cilongok, esok jaluk nikah ya anak. Dan aku dari RW 10 tahun ya gunanya ngerahna kerja bakti, cabut rumput. Tapi ini istilah bagus.
Barang siapa yang mampu menggotong royongkan pemikiran untuk sesuatu yang baik, berarti siapapun yang punya pemikiran pastilah orang-orang yang cerdas secara pikir. Namanya intelektual capacity-nya bagus. Itu penting nih. Saya kok membayangkan anggota BPD ke depan adalah para insan, ya, para insan yang memiliki kecerdasan pemikiran seperti itu. Insya Allah dengan akta notaris yang tadi di fotonya bolak-balik, kok saya yakin itu akan sampai ke sana. Jadi, kalau hanya mendengar soal peningkatan kapasitas berbeda pendapat, kayaknya orang sekirahat gue, nggak pengaruhnya.